Sing digawa mati anak telu. Nu nganter ke alam kubur. Jangan protes dulu kalau saya bahasa Sunda, nanti saya artikan. Tilu saur hadis Rasul, hiji sodakoh jariyah, serta ikhlas karena Allah. Dua ilmu nu manfaat, serta dialap manfaat. Tilu putra anu soleh, ngadoakeun ibu Rama. Jalma korete merege hese, harese mere hayang nadi bere. Betul. Mun diajak sedekah ngomong nasokannya mending dangdanan imah raja ngagade sawah. Najan duitna loba sawahna oge lega. Mun ajal entos tiba eta moal dibawa. Jalma korete merege harese mere hayang nadi bere. Betul apa tidak? Yakni Mau'idatul Hasanah oleh Ibu Nyai Hajah Nunung Nuriyah dari Karawang. Kepada yang terhormat dipersilakan. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في آياته الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. وقال أيضا الصلاة معراج المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيبه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan ke baginda alam, junjungan kita sekalian
yakni habibana wa nabiyyana al-karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga buat para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita semua umatnya yang menjunjung tinggi ajarannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama-tama yang saya hormati muratibul waktu, penata acara, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa segenap panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini diadakan di Masjid Jami Nurul Hidayah, Blok Cilegeh, betul, Desa Tamiang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka. Semoga para panitia yang sudah berjuang, yang sudah berpartisipasi dalam acara ini, semoga perjuangannya tidak sia-sia. Apapun yang telah dikorbankan dari harta benda, tenaga maupun pikiran, semoga digantikan oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Karena mengadakan acara seperti ini pasti membutuhkan pengorbanan, betul? Ada yang mengorbankan hartanya, ada yang mengorbankan tenaganya, ada yang mengorbankan pikirannya, bahkan ada yang enggak mikir-mikir acara. Betul? Ada yang enggak mikir, Bu, ada. Orang sibuk, diem aja, meneng wae. Betul, Bu? Mudah-mudahan yang belum punya pikiran pulang hadiran punya pikiran. Kedepannya mau memikirkan acara seperti ini. Karena ini bukan acara pribadi maupun golongan, melainkan ini acara umum. Kita semuanya umat Rasul yang mendambakan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan barisan para panitia paling depan mendapatkan syafaat. Ya Allah, ya Rabbal. Dan yang saya hormati para alimil ulama, para asatidil kiram, para kiai, para ajengan, para ustaz-ustazah, semuanya yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alladzi lam yuzkar ismuh, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya semuanya kepada para kiai. Kita doakan semoga beliau semua diberikan kesehatan, senantiasa dipanjangkan umur yang barokah, bertambah berkah ilmunya, bertambah berkah milik rizkinya, bertambah lagi kesolehannya, bertambah lagi istiqomahnya, bertambah lagi amalnya, bertambah lagi kesabarannya, bertambah lagi putra putrinya, dan bertambah-tambah lagi istrinya. Jangan Ibu bisa amin ora jadi. Bapak setuju? Kalau bapak sih setuju-setuju aja. Kalau ibu setuju, podo bae saya aja nggak setuju. Biarkan yang belakangan jangan diaminkan dulu. Sing penting guru kita semuanya diberikan keturunan yang soleh dan solehah, supaya bisa meneruskan perjuangan beliau nantinya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Dan yang saya hormati aparatur pejabat pemerintah, dari atasan sampai bawahan, tentunya yang saya hormati Bapak Kubu Tamiang, betul Bu? Bapak Sofian, mohon maaf anak Bapak Kubu. Oh, alhamdulillah Bapak Kubu hadir. Bapak staf-stafnya juga mungkin hadir semuanya. Bapak wakilnya, Bapak RT-nya, Bapak Linmasnya semuanya hadir. Alhamdulillah masyarakat itu tenang kalau para pemimpinnya ada. Betul apa tidak? Makanya kita doakan para pemimpin kita, Bapak Kuwu kita semoga diberikan kesehatan dan juga diberikan kesabaran. Karena jadi pemerintah itu tidak mudah. Masyarakat zaman sekarang salah sedikit dikritik. Betul apa tidak, Bu? Makanya jadi masyarakat jangan hanya pintar mengkritik. Doakan para pemimpin kita. Barangkali ada pemimpin yang lagi belok dari ajaran Allah, semoga mendapatkan taufik dan juga hidayah.
Semoga beliau dijadikan pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta rakyatnya, dan semoga Allah menjadikan desa kita ini, desa Tamiang khususnya, umumnya Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Kerawang, se-Indonesia, semoga Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, soleh pemimpinnya dan soleh yang dipimpinnya. Ya Allah, ya Rabbal. Dan yang saya hormati jamaah sekalian hadirin wal hadirat, wabil khusus ibu-ibu sing ayu-ayu, amin bu, ibu-ibu sing solehah, ibu-ibu ustadah, ibu-ibu calon ustadah, ibu-ibu hajah, ibu-ibu calon hajah, dan semuanya calon jenazah. Amin bu, kita semuanya calon jenazah. Semoga kita mati semua nanti dalam keadaan husnul khatimah. Kita mati mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan semua yang hadir jamaah pada malam hari ini, semoga Allah berikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, dipanjangkan umurnya, diberkahkan milik rizkinya, dilancarkan usahanya, dijauhkan belainya, dihasilkan maksudnya, dan semoga kebayar utangnya. Kenceng amat aminnya. Kelihatan sing kenceng aminnya berarti gede suarane. Oh, jopitna gede utange, gede suarane, amine kenceng, suarane gede. Betul bu? Alhamdulillah wa syukrulillah qadrat ironat Allah. Pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim dalam acara yang mulia dan dimuliakan Allah, yaitu mengenang peristiwa yang sangat luar biasa, kejadian yang hanya terjadi seumur dunia satu kali, yaitu peristiwa diisrakan dan dimi'rajkannya Nabi tercinta, Nabi terpilih, Nabi gumati yang jauh di mata tapi dekat di hati kita. Tiada lain, tiada bukan beliau Habibana wa Nabiyyana al-Karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau satu-satunya Nabi yang diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyaknya Nabi, bu, anapira Nabi Ceresapa 25. Jumlah nabiku 124.000 nabi. Oh, akeh tenan. 124.000 nabi. Jumlah rasul ada 313 rasul. Jumlah nabi dan rasul ada 25. Yang wajib kita ketahui, cuman sayangnya ibu nggak apal namanya satu-satunya. Betul apa tidak? Hanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang diisrakan dan mi'rajkan oleh Allah. Kejadiannya pada tanggal 27 Rajab. Ini riwayat Isra Mi'raj diabadikan oleh Allah dalam surat Isra ayat 1 yang tadi dibaca oleh ustazah kita, oleh qari'ah kita yang begitu merdu suaranya. Kita semua mendengarkan dengan seksama, dan juga sudah diabadikan dalam kitab Rawi, dalam kitab Al-Barjanji yang ibu jarang baca teh kitabnya. Suka baca enggak bu? Baca enggak kitab Rawi, kitab Al-Barjanji? Di sana ada kejadian Isra Mi'raj, diriwayatkan, diabadikan dalam kitab Al-Barjanji oleh Syekh Ja'far, yang mana isinya seperti ini: wa asra bihi rabbi minal hijri lailatan ilal masjidil aqsa lirru'yati hannan. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kejadiannya pada malam tanggal 27 Rajab, ketika itu Rasulullah sedang berada di dalam Masjidil Haram, dekat Baitullah, dekat Hijr Ismail. Mungkin ibu-ibu hajah, karena bapak-bapak haji sudah tahu di mana letaknya itu Hijr Ismail. Ada yang sudah berangkat ke Mekah, ada? Bu, ada yang udah jadi haji? Ada banyak. Ada yang belum jadi haji? Ada yang belum pernah ke Mekah?
Ibu kepengen ke Mekah? Pengen naik haji? Kepengen umroh? Duitnya wis daftar dereng. Sapa sing arep ngajak? Masya Allah. Insya Allah Bu Nyai dina Senin mau berangkat umroh. Doakan ya Bu ya, biar selamat. 12 hari insya Allah berangkat hari Senin tanggal 27 Rajab nanti. Pas tanggal 20 Rajab insya Allah berangkat umroh bawa jamaah. Mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga doakan sama orang Cileke semuanya semoga bisa ke Mekah, bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Ibu nggak usah berkecil hati meskipun kita belum punya duit. Jangan berkecil hati meskipun kita belum Bu, belum daftar. Karena Mekah Madinah bukan punya orang kaya. Buktinya banyak orang kaya belum bisa berangkat ke Mekah, betul? Mekah Madinah bukan milik KBIH. Mekah Madinah bukan punya Raja Salman. Mekah Madinah bukan punya artis yang bisa bolak-balik ke Mekah. Tapi Mekah Madinah punya Allah. Kalau ibu kepengen berangkat ke Mekah, dahulukan daftar sama Allah. Bagaimana caranya daftar sama Allah? Gak usah pakai duit. Minta setiap malam sama Allah. Amalkan sholawat Ibrahimiyah sekecilnya. Semalam itu 100 balen. Ibu duwe sholawat Ibrahimiyah tahu nggak Bu? Ibu tahu hafal nggak sholawat Ibrahimiyah? Hafal. Singen di Ustazah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka hamidun. Oh, iku salawat Ibrahimiyah sebengi 100 balen. Insya nanti dapat setahun ibu insya Allah bisa berangkat ke Mekah. Kalau sudah dapat setahun baca salawat Ibrahimiyah tapi belum bisa berangkat ke Mekah, bagaimana Ustazah? Tambahin surat Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu suratul Ghina. Siapa sih baca suratul Waqi'ah akan diberikan kekayaan hatinya dan juga hartanya. Ya Allah ya Rabbal. Sudah dibaca suratul Waqi'ah juga Ustazah, tapi saya belum juga berangkat ke Mekah. Tambahin surat Yasin. Sudah ditambah surat Yasin tapi belum bisa berangkat juga Ustazah. Tambahin surat Haji. Sudah saya baca surat Haji juga Ustazah, tapi saya belum bisa berangkat ke Mekah. Tambahin surat Tanah. Aja disimpan bayan yang lemari. Doa, jual. Insya Allah kita bisa ke Mekah. Buat apa harta banyak tapi kita tidak bisa berangkat ke Mekah? Betul apa tidak? Bentar lagi umur kita semakin tua, semakin tua. Umat Nabi Muhammad SAW umurnya tidak akan pernah panjang. Rasul saja meninggal dunia di usia 63 tahun lebih 4 hari. Rasul usianya 63 tahun lebih 4 hari. Umatnya tidak bakalan jauh dari situ. Makanya siap-siap yang malam ini sudah 63 tahun lebih 3 hari. Berarti sehari lagi. Masya Allah, tabarakallah. Tapi umur Allah yang atur, betul Bu? Kadang lebih dari situ, kadang kurang dari situ. Kalaupun lebih dari 63 tahun lebih 4 hari berarti bonus dari Allah. Pergunakan bonus sebaik-baiknya dipakai ibadah sama Allah. Betul Bu? Yuk kita lanjutkan. Rasulullah sedang berada di dalam Masjidil Haram ditemani pamannya Sayyidina Hamzah. Tiba-tiba datanglah 2 malaikat utusan Allah, Jibril kara Mikail. Assalamualaikum, kata malaikat Jibril. Dijawab oleh Rasul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Jibril, ada apa kau kemari? Apa kata malaikat Jibril? Aku diutus oleh Allah bersama malaikat Mikail untuk menjemputmu ya Rasul. Kau akan diisrokan dan dimirajkan oleh Allah pada malam hari ini. Tapi sebelum kita berangkat, kau akan kusucikan dulu hatinya. Maka Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril ke pinggir sumur Zam-Zam. Ditidurkan Rasul di pinggir sumur, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya. Dicuci dengan air Zam-Zam 3 kali sampai suci. Tidak ada kotoran yang tersisa di dalam hatinya Nabi. Dibersihkan oleh malaikat Jibril dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jelek. Seperti apa? Syirik, pidik, dengki, jahil, kaniaya, ujub, riya, sombong, takabur, pelit, malas. Itu semua penyakit hati tidak ada di dalam hatinya Nabi.
Sifat jelek seperti itu adanya di hati kita, umatnya Nabi yang hatinya kotor, banyak yang suka syirik. Ada yang syirik orang Cilegeh? Ada yang syirik? Wakeh Ustazah. Ngelihat tetangga kebeli motor, dianya ngebul. Tetangga kebeli sawah meriang. Tetangga kebikin rumah setruk. Tetangga kebeli mobil dibawa ke rumah sakit pakai ambulan desa. Tetangganya pakai mobil baru lah, dia pakai mobil ambulan desa. Udah nyampe di rumah sakit, ngedenger tetangganya kebeli sawah, dia mati. Astagfirullah. Na'udzubillahimin. Makanya bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk. Dengan apa? Menyucikan hati kita. Karena penyakit hati itu tidak ada obatnya di dokter, tidak ada obatnya di apotik. Apa dong Ustazah punyai obatnya apa? Obat hati iku ana 5. Cere ulama di dalam kitabnya, wadawa'u qalbin khamsatun patilawatun bitadabburil makna walil batnil khola wa qiyamul laili wa tadara'u bisa'ar wa mujalasatu salihinal fudala. Ngerti beli? Emang kelihatan orang ngerti. Apa katanya itu Bu Nyai? Yuk kita artikan. Iku obat hati ana 5. Ae kama qala opik pil kaseti. Ra re ra re ra re ra re ra re ra ra re 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 ra. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Boleh diikut. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga zikir malam perpanjanglah. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima berkumpullah dengan orang soleh. Obat hati iku adalin. Yang pertama baca Quran. Ibu suka baca Quran? Yang suka-suka, yang tidak-tidak. Tapi kelihatan banyakan yang tidak suka. Betul apa tidak? Sekarang kerjaan ibu-ibu bukannya baca Quran, bukannya HP. Pegangannya bukan tasbih, tapi pegangannya HP. Arab turu buka HP, bangun tidur buka HP, Arab masak megang HP, apa-apa megang HP, kemana-mana HP sing digawa. Gak apa-apa duit ketinggalan, sing penting HP gak ketinggalan. Betul apa tidak? Sehari-hari ibu megangnya HP terus, lebih baik gak kebeli beras daripada gak kebeli kuota. Betul apa tidak Bu? Baca Quran, itulah yang akan mengobati hati kita. Bisa nggak ibu baca Quran? Hello, bisa baca Quran? Insya Allah. Coba memang kalau bisa saya tes dulu. Siap dites? Ini yang kerudung abang siap dites? Bu, ibu, saya mau tes sampean bisa baca Quran? Kepengen ayat sing cindek apa sing dawa? Sing cindek wae. Ikutin. Saya baca terus ibu lanjutkan ayatnya. Sambung ayat. Iki jamaah saya bagi 3 kelompok. Sing iki kelompok A, kelompok B, kelompok C. Siap ya? Kalau saya tanya grup A, grup B menang baik. Grup C jangan jawab, grup A baik sing jawab. Siap grup A? Bu, siap Bu? Teruskan apa yang saya baca. Saya pengen ngetes, caranya bisa baca Quran. Betul Bu? Kepengennya ayat sing apa Bu?
Sing cindak apa sing dawa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Lah meneng kabeh. Jarane kepengen sing cindak. Qaf. Ya Allah. Emang bener habis qaf itu kaf. Tapi bukan itu yang saya tanya. Lanjutannya surat Qaf. Weruh ora? Grup A nilainya 0. Grup B, halo. Siap grup B? Pengen cinta apa sing Jawa? Sing Jawa bae ya, sing cinta kada ora bisa. Siap, Bu? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Terusakan ayatnya. Masya Allah. Sing cinta ora bisa, sing dawa ge ora bisa. Skor sementara grup A 0, grup B 0, grup C siap. Siap. Aja malu-malu hey, grup C siap. Karo bapak-bapaknya kabeh. Ya. Grup B menang 0. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. 100 buat grup C. Alhamdulillah. Ya iyalah surat kulhu al-ikhlas iku malangganan saban dina dibaca bae. Ibu-ibu nimburi, itu malangganan saya Ustazah. Astagfirullah. Manggane rajin baca Quran. Kalau nggak bisa baca Quran minimal baca kulhu. Kulhu juga sama masih Quran, betul Bu? Makanya ibu kalau kepengen sehat hatinya, jauh dari penyakit-penyakit hati, banyakin baca Quran. Itu yang pertama obat hati. Yang keduanya apa? Yang kedua itu bangun malam. Bangun malamnya artinya sholat tahajud. Bu, ibu suka sholat tahajud? Suka sholat tahajud? Sokra, sokra, ayah osok, ayah tara, lolobana. Oh. Kalau ditanya sholat tahajud ada yang sholat, ada yang ora. Tapi kalau saya tanya, ibu suka bangun malam? Ngapain? Habis nguyu apa? Atau cebok dulu? Ih, jorok. Orang Cilege habis nguyu langsung tidur. Ih, amit-amit. Kelalen ibu ya? Iyalah. Masya Allah, tabarakallah. Rajin bangun malam sholat tahajud. Yang ketiga apa Ustazah? Zikir. Banyakin zikir. Lisan kita basahi dengan zikir, dengan zikrullah. Eleng karo Allah. Di zaman akhir seperti ini, Bu, kita kudu banyakin zikir biar hati kita sehat selalu, biar tidak banyak penyakit-penyakit hati. Zaman akhir kudu ngakehin zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salate diakehi, sodakohe diawehi. Zaman akhir kudu banyakin zikir. Ibu suka zikir? Bu, suka zikir? Zikirnya apa saja? Apa baik zikir? La ilaha illallah monggo, istighfar astagfirullah monggo, mau tasbih subhanallah monggo. Apa baik yang penting lisan kita zikir kepada Allah. Itulah obat hati yang ketiga. Salawat Jibril monggo.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ikut salawat Jibril luar biasa, pembuka rezeki. Bu, dilapangkan hati. Sing penting ibu rajin baca salawat, baca zik. Barang siapa orang yang membaca salawat, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa habbatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahalla wa shallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan wa ammahumullahu birrahmati warridwan. Ngerti ora? Iya, kelihatan orang ngerti, Ustazah. Kata Imam Jalaluddin, barang siapapun orangnya membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayak tadi Bu, kita baca selawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ketika salawat dibaca, ketika nama Nabi Rasul itu disebut, illa hafatil malaikatu zalikal baita, maka bakal turun para malaikat ke tempat yang kita baca sholawat. Malaikat turun, mau apa malaikat? Mau mendoakan ibu-ibu sama bapak-bapak yang lagi baca sholawat. Kata malaikat, ya Allah Gusti, mudah-mudahan itu ibu-ibu, bapak-bapak orang Cilegeh yang lagi pada baca sholawat, semoga dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, disehatkan badannya, dibayarkan hutangnya. Untung tidak baca sholawat. Makanya jangan sekedar waktu hadiran kita baca sholawat, toneng omah kita baca sholawat, gemakan sholawat di rumah kita biar mereka datang ke rumah kita. Undang para malaikat ke rumah kita, jangan tukang nagih terus yang datang ke rumah. Betul apa tidak Bu? Siap baca sholawat Bu di rumah, baca sholawat siap? Sambil nyuci, sambil masak, baca sholawat. Rasulullah akan memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Para malaikat akan datang mendoakan kita. Makanya paling untung manusia yang rajin baca sholawat. Sholawat nggak usah pakai wudhu juga bisa. Lagi haid juga bisa baca sholawat. Betul apa tidak Bu? Kalau Quran nggak boleh dibaca sama orang yang haid, yang orang yang berhalangan. Tapi baca sholawat siapapun boleh, dimanapun kita boleh baca sholawat. Ketika itulah sholawat dibaca, malaikat akan datang mendoakan kita. Makanya rajinlah baca sholawat. Ibu kalau sambil nyuci baca sholawat apa marahin suami Bu? Marahin suami itu bibirnya ngecebrak terus, ya Allah ini punya suami teh jorok banget, bajunya kotor-kotor, kesel, capek. Sambil nyuci sambil marah-marah, nggak bakalan dapat pahala nyuci kayak gitu. Betul apa tidak Bu? Mendingan kita baca sholawat, sambil nyuci. Ya Nabi salam salamun alaik, ya Rasul salam salamun alaik, ya Habib salam salamun alaik, salawatullahi alaik. Baca sholawat, cucian beres, ibu baca sholawat, insya Allah manfaat dunia akhirat, amin. Beres masak, nyuci, baca sholawat, betul ya. Saya kalau beres ibu nyuci, masak, ganti baca sholawat. Sambil nyuci beras, sambil apa namanya Bu, pokoknya sambil masak lah, ibu baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuci beras, ngambil beras, kita baca sholawat. Untukmu kekasih sejati, begitu nyata di mana di hati, cinta selamanya. Nyuci beras, Ahmad ya Habibi, Habibi salam, salam alaik.
alaika habibi Ahmad ya habibi habibi salam salam alaika sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya Allah, sambil masak baca salawat, indah sekali makanan yang kita makan, barokah dimakan sama anak suami kita. Masya Allah, luar biasa. Terus ngayunkan anak, ibu ngayunin anak kita pakai solawat. Biasanya ibu kalau mengayunkan anak itu pakai solawat apa pakai apa bu? Biasanya ayunnya ambing. Kepengen anaknya soleh, nggak dikenalkan karo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kalau mengayunkan anak bacakan sholawat, bacakan sholawat. Ini menyakunya umat Rasul pengen dapat syafaat yaumil qiyamah. Ngayunkan anak ramah tangga jangan manehna bapakku gastaka itu ngelila anak. Aduh, itu anaknya boro-boro tidur melotot. Kan itu mah lagu awet rajet bu. Jadi ini anak kepikiran, jadi anaknya stres. Ya Allah, mending kita ayunkan dengan sholawat. Kenalkan anak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Mudah-mudahan anak kita nanti ke depannya kalau sudah besar menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, agama, negara, ya bu ya. Insya Allah bacakan sholawat. La 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 la. La 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 sambil mengayunkan anak. La 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 la. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, bareng. Ya Muhammad, ya Muhammad, engkaulah Nabi yang baik hati, utusan Rabbul Izzati. Kaulah Muhammad, Nabi yang hebat, yang kan memberi syafaat. Ya Muhammad, ya Muhammad, engkaulah nabiku, nabi idolaku, ku mengagumimu dan merindukanmu. Kita hanyalah umat yang banyak maksiat, tapi ku berharap mendapat syafaat. Ya Muhammad, ya Muhammad, sallallahu alaihi. Lagu apa ku bu? Hosaibah, Hosaibah, Hosaibah. Wih, Saibah mah jadi sebut-sebut. Gak bakalan ngasih syafaat kalau kita kenal ge ora Saibah. Wong ngendi meureunan.
Sudah jelas kita punya Nabi, punya Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut namanya, ibu, kita semua akan mendapatkan syafaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna aulan nasi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan." Sesungguhnya manusia yang akan dekat dengan Rasul nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Alhamdulillah. Makanya basahi bibir kita dengan bacaan sholawat. Dan yang kelima, obatnya hati adalah duduk dengan orang-orang yang soleh, yaitu duduk di majelis taklim, duduk di pengajian. Kayak seperti ini nih, ibu ini sedang mengobati hati kita. Semoga ibu pulang hadiran, ibu hatinya pada sehat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Rasulullah SAW beres dibersihkan hatinya, dibawa oleh malaikat Jibril ke depan Masjidil Haram. Yang sudah ada nampak di sana adalah kendaraan yang siap membawa Rasulullah Isra. Apa itu kendaraan yang dipakai ketika Rasulullah Isra? Adalah buruk yang didatangkan dari surga Firdaus. Buruk itu adalah kendaraan berupa binatang berwarna putih, larinya seperti kilat, makanya arane buruk barkun. Awal katanya adalah barkun, artinya kilat. Jadi Rasulullah itu bukan pakai Apollo, bukan pakai kapal jet, bukan pakai kapal terbang, melainkan buruk dari surga yang khusus diciptakan oleh Allah untuk membawa Rasul kita. Maka berjalanlah buruk secepat kilat. Rasulullah naik di atas punggungnya, Jibril sebelah kanan, Mikail sebelah kiri, mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perjalanan Rasulullah beberapa kali turun, beberapa kali diperlihatkan oleh Allah kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Bu, ini adalah cerita Isra. Saya ambil dari kitab Dardir. Apa kitabnya, Bu? Dardir. Dudu dahdir ya, Dardir. Dardir itu kisah Isra Mi'raj. Kitabnya lumayan tebal. Kalau saya ngaji kalau jamaah 4 bulan baru tamat, baru khatam. Di sini cuma 1 jam minimal, maksimal 1 jam setengah. Insya Allah saya akan tamatkan, meskipun kita ambil yang penting-pentingnya saja. Siap ibu-ibu mendengarkan? Siap. Rasulullah berjalan naik buruk. Di perjalanan Rasulullah diperlihatkan oleh Allah sesuatu yang sangat luar biasa. Apa yang dilihat Rasul? Hatta ala qaumin yasra'una fi yaumin wa yasuduna fi yaumin kullama hasadu ada kama kana. Rasulullah melihat orang yang lagi tandur waktu itu dan panennya juga hari itu. Tandurnya sekarang, panennya sekarang. Ada nggak di Cilegah yang kayak gitu, Bu? Kalau kita tandur sekarang, kapan panennya? Ya 3 bulan yang akan datang kalau tidak diserang hama. Kalau keserang hama ya tandur lagi. Betul apa tidak, Bu? Mudah-mudahan saya doakan panennya biar bagus, hasilnya biar banyak, harganya biar mahal. Amin ya Allah ya Rabbal. Kampung yang dipakai ibadah, kampung yang dipakai memperingati PHBI, peringatan Hari Besar Islam, mau Maulidan, mau Isra Mi'raj, akan dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita ingat ini adalah seorang nabi nomor 1, tidak ada lainnya, dunia sampai akhirat. Makanya akan tersenter oleh cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat orang yang lagi tandur sekarang, panennya sekarang. Ketika dipanen padinya bukan habis, tambah banyak, Bu. Diari sepohon jadi 10 pohon, diari sedapur jadi 10 dapur, diari di depan, di belakang jadi, mari ke belakang, di pinggir jadi, tambah banyak. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapakah itu Jibril? Orang mana Jibril? Kenapa dia tandur sekarang, panen sekarang, dan panennya tidak habis-habis? Siapa itu Jibril? Maka Jibril ngejawab, "Ya Rasulullah, itu adalah umatmu orang Cilegeh ya Rasul." Orang sing kaya apa Jibril? Haula'il mujahiduna fi sabilillah tudha'afu lahumul hasanah bisab'i mi'ati dhifin wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Iku jawaban malaikat sing ibu-ibu orang ngerti ora. Lah iki jare saya orang ngerti. Apa itu Ustazah? Kata malaikat Jibril, manusia yang tandur sekarang, panen sekarang, dan tidak habis-habis adalah orang Cilegeh yang suka bersedekah, yang suka berjariah, yang suka beramal saleh, yang mengorbankan hartanya di jalan Allah, punya duit dipakai rajaban, dipakai maulidan, dipakai membangun masjid, musalla, majelis taklim, dipakai menyantuni anak yatim dan juga fakir miskin. Dialah orang baik, ahli sedekah, ahli jariah. Kebaikannya akan diganti oleh Allah. 1 kebaikan diganti 700 kali lipat.
Alhamdulillah. Ana wong Cilege sing bager, ahli sedekah ana, ahli jariyah ana, yang suka menyantuni anak yatim ana. Tenang saudaraku, kebaikan Anda akan diganti oleh Allah. Satu kebaikan 700 kali lipat. Makanya orang yang bersedekah, orang yang dermawan tidak akan pernah miskin oleh hartanya, tidak akan pernah bangkrut usahanya. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Balita bertambah dan bertambah. Yang kaya tambah kaya, yang punya sawah tambah sawahnya, yang punya mobil tambah mobilnya. Makanya kita jangan pelit. Sing pelit anak ora. Sing pelit anak ora. Sing koret anak ora. Wakeh. Tenang, sing pelit anak. Yang pelit juga nanti kebagian. Ini baru ngebahas yang baik ahli sedekah. Sing pelit juga ada. Ibu jangan marah dulu, nggak dibahas. Tenang ya. Cari orang koret kok saya nggak dibahas. Tenang koret, nanti juga ada. Siap bu? Lanjut. Pasaru berangkat lagi Rasul meninggalkan orang yang baik ahli sedekah. Tiba-tiba Rasul di depan melihat, hatta ala qaumin ala aqbalihim riqa'un wa ala adbarihim riqa'un yusrahuna kama tusrahul ibil wal ghanamu wa yakuluna ad-dara'a was-saquma wa radba jahannama wa hijarataha. Rasul melihat rombongan manusia yang digiring kayak kambing, digiring kayak sapi, digiring kayak kerbau, digiring seperti binatang, sambil dipukul sama malaikat, dikasih makan kayu dore dan kayu jakum, bahkan bara api neraka dimasukkan ke dalam mulutnya. Na'udzubillahi min. Kata Rasulullah, man haula ya Jibril? Siapakah itu Jibril? Kata mereka, Jibril ya Rasulullah, orang yang digiring kayak binatang, sambil dipukul sama malaikat, dikasih kayu dore dan kayu zakum. Dialah manusia umatmu orang Cilegeh ya Rasulullah. Na'udzubillahi min. Orang sing kaya apa Bril? Dialah manusia yang tidak pernah berbagi. Dialah manusia yang tidak pernah bersedekah. Ada yang maulidan diam saja, ada yang Isra Mi'raj pura-pura tidak lihat, ada masjid dibangun pura-pura nggak tahu, anak yatim lewat diantepin. Dialah orang pelit, orang koret, orang kumet, orang bakhil alias buntut kasiran. Anak ora sing buntut kasiran ning di dodoke euy koret. Koret mana orangnya? Jadi di depan, no di belakang. Kata orang belakang, no di depan. Koret, kerungu. Orang koret nanti di sana digiring kayak kambing, dikasih makan kayu dore sing pahit, bara api neraka makanan orang yang pelit. Makanya apa untungnya jadi orang yang pelit? Di dunia nggak bahagia meskipun duitnya banyak, betul apa tidak? Karena orang yang pelit mah sayang dan sayang terus. Boro-boro buat bibir orang lain, buat bibirnya juga sayang. Betul apa tidak? Kalau jalan kemana-mana kepengennya dibayarin baik, kalau ngebaso kepengennya ditraktirin baik. Betul? Pengennya nyubit nggak mau kecubit, maunya dikasih nggak mau ngasih. Dialah orang yang pelit. Saya peringatkan kepada orang-orang yang pelit, dengarkan. Umur kita nggak bakalan lama, kita semuanya akan mati. Harta benda yang kita punya nggak akan kita bawa. Betul apa tidak? Bu, kita mati enggak? Mati, cuman waktunya yang belum kita tahu. Kapan, di mana, tempatnya, jam berapa, gara-gara apa, hari apa, di kampung mana. Itu rahasia Allah. Tapi yang jelas kita semuanya akan mati cepat ataupun lambat. Betul? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saban-saban yang bernapas bakal ngalamin mati. Mati semuanya. Presiden mati, gubernur, bupati, camat, dewan, lurah, wakil, lakomo RT mah, ustazah, bunyai, kiai, ajengan bakal popos, wafat. Mau ustazah mati, serem amat ustazah mati. Kalau presiden mati bodoh amat, udah banyak gantinya. Betul apa tidak bu? Belum turun presiden, udah banyak calon presiden, udah ngebaris. Gubernur belum turun, sudah banyak calon gubernur. Betul?
Bupati belum mati sudah banyak seleksi calon-calon bupati. Camat belum turun sudah banyak calon camat. Lurah belum mati sudah banyak calon lurah. Wakil sudah banyak calonnya. Komo RT mah matinya kayak di Arab-Arab. Ada RT ada. Ada RT ada. Di mana duduknya RT? Maafin saya teh, maafin saya. Bukannya saya sentimen karena RT, justru saya tuh idola sama pejabat yang namanya RT. Kenapa Ustazah? Karena RT itu gawe paling capek, gaji paling kecil. Kalau anak apa-apa nih masyarakat, RT paling dulu di demo. Betul? Ibu-ibu gak kebagian BLT, siapa sih diomelin Bu? RT. Kalau ada nih gak kebagian bansos, siapa yang dicariin? Kalau ada masyarakat kecurian, kerampokan, kepalingan, siapa yang diinterogasi? Kalau ada ibu-ibu mau melahirkan, siapa yang dicari? Kalau ada perawan janda hamil duluan, hidup RT. Makanya doakan RT biar panjang umur Bu. Tapi jangan panjang-panjang teh. Takut masyarakat udah pada mati kabeh lah, dewekannya hidup bae dewekan. Ih, Arab mimpin siapa RT? Bu, kalau kita mati, semuanya mati, gawa apa? Jawab, kalau mati gawa apa? Amal. Amal apa? Ana nih sebut amal perbuatan, ada yang sebut amal baik, ada yang nyebut amal soleh. Jangan ngomong-ngomong mati bawa amal soleh. Kalau kita mati bawa amal soleh, terus si soleh mati mau bawa apa? Emang gawa apa Ustazah? Bukan kata saya, tapi kata Nabi. Apa kata Nabi? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh illa min salasin. Ketika anak Adam mati putus semuanya. Sawahnya banyak enggak dibawa. Tokonya besar, orangnya mati enggak dibawa tokonya Bu. Rumahnya gedong, ora digandong. Istrinya cantik enggak digendong. Betul apa tidak? Anaknya anak 12 enggak dibawa. Semuanya ditinggalkan. Kemudian apa dong yang dibawa? Kata Rasul, illa min salasin, kecuali 3 perkara sing digawa. Apa yang 3 perkara? Ibu udah punya belum? Wis 2 dorong. Sing 3. Apa saja sing 3? Runguaken, hei korek, runguaken. Sing digawa mati anak 3. Nunganter ke alam kubur. Jangan protes dulu kalau saya bahasa Sunda, nanti saya artikan. Tilu sahur hadis Rasul, hiji sodakoh jariyah, serta ikhlas karena Allah. 2 ilmu nu manfaat, serta dialap manfaat. 3 putra anu soleh, ngadoakeun ibu Rama. Ha 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 ha. Sing digawa mati anak 3. Kaping 1 sodako jari. Yang biasanya ibu ngasihnya sing cilik apa sing gede? Kalau ada yang minta sodako jariah yang kecil apa yang besar? Ning dompet ana duit ratusan, 50-an, 20-an, 10-an, 5-ewan, 2-ewan, sing ngendi sing keluar. Insyaallah. Ternyata ning cilege akeh sing korek. Sodako 2.000 bae. Ratusan ngewu pengen keluar dibebesin maning, aja keluar rumah buat makan bayar emok. Ada yang suka emok ada. Ada yang suka duduk di emok ada. Yang suka pinjam uang riba ada. Tunggu, nanti setelah ini akan ada. Buat orang-orang pemakan riba jangan pulang dulu, awas. Orang koret dengerin. Sekarang lagi bahas orang koret. Betul. Karena yang dibawa mati hanya sodako jariah, bukan uang yang banyak di dalam bantal. Ini mana naruh duit di bawah bantal, di bawah kasur, di dalam laci lemari. Giliran kita mati duit dipakai kawin karo laki, Bu. Betul apa tidak? Makanya jangan kor. Jalma korete merege
hese harese mere hayang nadi bere. Betul. Mun diajak sedekah ngomong nasokannya mendinga dangdanan ima raja ngagade sawah najan duit na loba sawah na oge lega mun ajal entos tiba eta moal dibawa jalma korete merege harese mere hayang nadi bere. Betul apa tidak? Kerungu nggak wong koret euy? Mati nggak bawa apa-apa. Waktu hidup kita melupakan dunia, melupakan akhirat. Betul apa tidak? Nyari duit dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi. Duit dan duit kita usaha. Ngaji nggak keborok, sholat nggak keborok. Betul. Ternyata kematian datang secara tiba-tiba. Israel datang tanpa permisi. Israel datang orang nge-WA. Al-mautu yakti bagdatan. Maut datangnya ngagetin kita. Gak nunggu tua, gak nunggu sakit. Makanya jangan merasa masih muda, jangan merasa masih sehat. Karena kematian bisa datang kapan saja. Betul apa tidak saudara? Cuman waktunya yang belum kita ketahui. Semuanya mati, tidak peduli dia pejabat, tidak peduli dia rakyat, tidak peduli dia orang pintar, tidak peduli dia orang bodoh, semuanya mati. Kahatur Bapak Gubernur, Direktur karo insinyur, tukang bubur lan tukang cukur, kita bakal ke lubang kubur. Betul. Kahatur Bapak Bupati, Ibu Hajah lan Bapak Haji, aki-aki lan nini, kita semua bakal pasti anak siji maning. Kahatur para pejabat, inspektorat lan direktorat, Kang Mamat penjual tomat, umur kita bakal tamat, mati semuanya. Israel akan datang. Kapan waktunya? Kita nggak tahu. Betul Bu? Israel datang tidak sendiri. Israel datang karena rombongan 10 malaikat, namanya Israel semuanya. Hanya terlihat sama orang yang mau mati, meskipun banyak yang nungguni. Orang yang nungguni nggak melihat Israel, tapi orang yang mau mati melihat kedatangan Israel. Bagaimana sekarang ibu udah melihat belum kedatangan Israel? Oh, belum, berarti masih lama. Israel datang dengan rombongan 10 malaikat Israel, yang satu ada di atas kepala dan yang 9 ada di bawah telapak kaki. Yang 9 malaikat Israel yang ada di bawah telapak kaki mendorong nyawa dari bawah. Berhenti di mana? Di mata kaki. Ke bawah udah mati, udah dingin. Atas Bu. Ke atas masih urip, masih hidup. Didorong lagi kalau malaikat sing 9 Bu, malaikat Israel kabeh. Berhenti di lutut kita. Ke bawah sudah mati, ke atas masih hidup. Betul apa tidak? Didorong maning sampai kemana? Ke pusar. Ke bawah udah mati, ke atas masih hidup. Ceklek, ceklek, ceklek. Semua kita akan mengalami seperti itu. Didorong lagi itu nyawa sampailah di dada, didorong lagi sampailah di mulut kita. Maka setelah ada di mulut, diserahkan kepada Israel pusat yang ada di atas kepala kita. Maka tugas Israel pusat akan mencabut nyawa kita dari atas kepala kita. Selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Wedi ora Bu? Masya Allah, makanya banyakin ibadah, banyakin sedekah. Mana uang yang banyak nggak nolongin kita, karena Israel tidak bisa disogok dengan uang. Betul? Ketika sudah mati dikemanakan kita Bu? Jawab, dikemanakan? Dikubur. Karena orang yang sudah mati meskipun cantik jelita, maaf, sudah tidak berguna. Walaupun tampan itu laki-laki, maaf, kalau sudah mati bangkai yang ada. Tidak ada yang berani mau datang.
Tidak ada yang mau menemani, tidak ada orang yang mau menghampiri karena kita sudah menjadi bangkai. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak lagi dapat bersama. Secepatnya jasa dipendam. Jreng 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 jreng. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Ngebantuin hohonya doang ibu-ibu mah. Kalau udah mati jadi bangkai udah tidak berguna, Bu. Kita dikubur sendirian saja, di dalam kubur tak ada yang menemani, nggak ada suami, nggak ada anak, nggak ada orang tua, nggak ada saudara. Betul apa tidak? Tetangga semuanya meninggalkan kita, apalagi si Besti dari kemarin udah kabur si Besti. Ana sing dua Besti ana. Apa-apa kalau Besti punya apa-apa nawarin si Besti, giliran mati Besti kabur, Bu, takut sama si kita, betul. Makanya kalau punya apa-apa jangan ingat kalau si Besti baik tuh tetangga sing dekat kita kasih, betul. Dan mau punya kolak, Besti, aku punya kolak, mau enggak? Cepat kesini ambil. Masya Allah si Besti yang jauh dikasih, tetangga depan rumah gak dikasih. Padahal kalau ada apa-apa sama tetangga yang dekat dulu. Ibu sakit perut minta dikerok sama siapa? Tetangga, nggak mungkin manggil si Besti keburu mati. Kelamaan, betul. Makanya utamakan tetangga yang dekat dulu. Kalau punya apa-apa tetangga kita kasih dulu, gampang si Besti mah. Betul, Bu? Makanya jangan koret, jangan pelit. Kalau punya harta kita sedekahkan, kita jariahkan. Itulah nanti akan kita ketemu nanti di sana, sedekah akan diganti sama Allah 700 kali lipat, insya. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat dan juga di alat manfaat. Makanya kita kudu punya ilmu. Apa? Di mana ilmu adanya? Di tempat ilmu, di majelis taklim. Makanya ngaji. Ada pengajian ibu-ibu? Dina apa? Dina Jumat, dina Rebo, akeh sing ngajine. Akeh sing ngajine. Oh, akeh saja sendale sampai keluar-luar. Ya iya sendalnya ini luar. Pas ngelihat ke dalam yang ngajinya ngaji sirem, ngebaris di sisi bari perem. Kebanyakannya nenek-nenek peserta ngaji mah yang muda mah sibuk. Betul apa tidak? Sibuk ke sana, sibuk ke sini, pengajian penting. Jangan hanya sekedar kita hadiran maulidan, hadiran rajaban, tapi ngaji sehari-hari ibu nggak mau, orang gelem, betul apa tidak? Kebanyakannya ales. Bukan satu, bukan dua kalau mau ngaji. 1000 alasan kalau mau ke pengajian. Banyak teuing alasan, sibuk wae sama kerjaan. Akhirnya ibu gak lunga pisan, banyak alasan. Senin Selasa sibuk rek nyesehan, Rebo Kemis arep MBK-an, Jumat Sabtu karo Minggu disambat ngebesan. Ora lunga pisan gara-gara ales. Kalau ibu nggak ngaji cuman gara-gara kesibukan dunia sampai mati, kesibukan ibu tidak akan pernah ada habisnya. Betul apa tidak? Kalau ibu tidak menyempatkan waktu untuk ngaji, seminggu sekali mabuk wajar, seminggu sepisan kita ngaji ke majelis, biar hati kita mendapat pencerahan, biar dosa kita diampuni oleh Allah, biar kumpul kita diberkahi oleh Allah. Makanya kudu daek ngaji, laki perempuan semuanya kudu ngaji, yang bocah, yang lanang, yang wadon semuanya kudu ngaji, yang tua yang muda kudu ngaji. Hayo ngaji ji kewajiban berang peting ulah lali. Hayo ngaji ji pagawean boh awewe boh lalaki, ajakan tatangga rejeng babaturan. Hayu babarengan urang mangkat ke pengajian. Omat kabu RT rejeng kabu RW montong hare-hare
bisi keburu jadi bangke. Hayu ngaji ji ji ji, hayu ngaji makanya ngaji aja menang baik neng omah, betul Bu? Biar kita dapat ilmu yang bermanfaat. Yang kita yang ke bawah nanti mati adalah yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Moga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, amin. Kita doakan anak kita yang lagi mondok biar dapat ilmu yang bermanfaat, menjadi penerus nanti di kampung kita, menjadi Pak Yai, menjadi Bu Nyai, Insya Allah. Itulah yang kedua yang dilihat Rasul adalah orang-orang yang pelit, yang tidak pernah bersodakoh, digiring kayak binatang, kayak kambing, kayak kuda, dipukul sama malaikat, makanannya kayak dore dan kayak zakom, bahkan api neraka, bara api neraka dimasukkan ke mulutnya orang yang pelit. Lanjut 10 menit maning. Saya kalau ngaji dimanapun ngaji cukup 1 jam saja. Lewat 1 jam urusannya lembur. Makanya saya harap lemburan nanya dulu panitia. Saya takon panitia bagaimana lembur? Saya nggak nanya sampean nggak bakalan bayar saya. Sing bayar panitia, betul apa tidak Bu? Lanjut, ayo kita lanjutkan karena ngaji belum kelar. Setengah 12, Masya Allah, wis bengi Bu. Lanjut. Pasaru berangkat Rasulullah meninggalkan orang yang pelit. Tiba-tiba Rasul melihat orang yang dipukul kepalanya sampai pecah. Dimana pecah balik maning bulat, dipukul lagi, pecah lagi, terus-terusan. Wala yaqtur anhum turdakhu ru'usahum kullama rudikhat adat kama kanat wala yaqtur anhum. Rasulullah melihat orang yang dipukul kepalanya Bu sampai pecah. Ditanyalah kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapa itu Jibril? Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, itu adalah umatmu orang Cilegeh ya Rasul." Orang sing kaya apa, Bril? Haula illazina tatasaqalu ru'usahum anis salatil maktubah. Dialah manusia yang dipukul kepalanya sampai hancur. Adalah manusia yang tidak pernah bersujud kepada Allah. Dialah manusia yang suka meninggalkan salat fardhu lima. Ada yang hadir yang tidak pernah salat? Ada? Yang hadir ada yang meninggalkan salat? Masya Allah. Kenapa ditinggalkan ikut salat? Salat adalah kewajiban dan tiang agama. Pantas saya datang ke sini merinding. Merinding Bu. Saya masuk ke sini merinding. Emang kenapa Ustazah merinding? Ternyata di sini banyak jurig. Ibu tahu jurig? Setan. Yang setan, banyak setan yang enggak ada kepalanya. Ibu ngelihat enggak? Lah enggak bakal ngelihat sing setannya ibu. Kalau kata orang Sunda bukan setan, jurig arannya Bu. Ternyata banyak jurig yang enggak ada kepalanya. Makanya orang yang enggak sholat itu bagaikan jurig yang enggak punya kepala. Kenapa Ustazah? Karena Islam kalau sholat ikut satu paket Bu. Kalau ibu ngaku Islam kudu sholat supaya punya badan, punya kepala. Tapi kalau ibu enggak sholat berarti, kalau Islam enggak sholat berarti hanya punya badan dan enggak punya kepala. Berarti yang tidak punya kepala adalah jurig yang enggak punya kepala. Ibu enggak usah tersinggung, yang tersinggung berarti jurig. Karena sih enggak sholat itu namanya jurig. Kalau ibu dua laki ibu orang sholat berarti ibu setiap malam tidur karo. Bapaknya sholat, ibunya orang sholat berarti bapak tiap malam itu pancuri. Bapak kayak emak sholat tapi anak orang sholat berarti ibu karo bapak miara curi. Sekeluarga orang sholat, mamangnya, bibine, uane, akine, kabeh, alone semuanya orang sholat. Berarti the big family of juri, keluarga besar. Saya sholat tuh saja tapi tetangga saya nggak sholat berarti ibu bertetangga karo. Orang yang nggak sholat arane sing hadir, yang sing hadir orang sholat sing hadire ustadahe. Astagfirullahaladzim. Aduh saya dipanggil datang ke sini disebut jurig. Baiklah para jurig yang terhormat, mari kita lanjutkan. Sudah tanggung kepalang Bu, saya udah disebut jurig. Orang yang gak sholat arane, makanya ibu jangan ninggalkan insya.
Sholat itu boro-boro kita tinggalkan Bu, kita akhirkan waktunya juga jangan. Kalau tidak nggak mudorot, kalau kita nggak mudorot, betul apa tidak Bu? Nah ini makan kadang-kadang kita sholat waktunya sisa HP, sisa turu, sisa mangan, sisa ngomongin orang, betul apa tidak? Sholat ya sholat, Ustazah duhur jam 2, asar jam 5, maghrib nonggone peteng. Kan biasanya katanya subuh keabangan ya, kepengen atau maghrib kepetengan. Sholat isya nonggone iklan, betul. Sholat subuh kesiangan, ada yang begitu ada. Lah iki emak arep kemana? Iki emak arep kemana ya emak? Mau tidur mak? Iyalah wis bengi mak, wis tidur ya. Arep uyu mak. Oh iya. Aja fitnah ya, arep uyu arep turu dige. Ongko ge orang ngerungu meureun ya. Lanjut. Sing ora salat dipukul kepalanya sampai pecah. Pasaru berangkat lagi Rasulullah. Tiba-tiba Rasul melihat rombongan manusia yang ditenggelamkan dalam air darah dan air nanah. Wa ilqamul hijarah, dan dilempar batu karo malaikat Bu. Asal tembong sirahe bletak, hancur. Masuk lagi ke dalam darah dan nanah. Keluar lagi kepalanya, dilempar lagi karo batu, masuk lagi kepalanya. Terus-terusan. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Man haula ya Jibril? Siapa iku Jibril? Jangan-jangan iku wong Cilege, Jibril." Iya ya Rasulullah, iku wong Cilege. Orang sing kaya apa, Bril? Sing ditenggelamkan dalam air nanah, air darah. Kata malaikat Jibril, dialah manusia pemakan riba, yang suka meminjam uang-uang riba, yang suka duduk di bank emok, yang suka pinjam uang bangke alias bank keliling. Ada enggak? Na'udzubillahi min. Pak Lurah iki wargane komplit. Sing ora salat akeh, sing koret akeh, sing bager akeh, sing pinjam riba. Uang riba itu haram Bu. Yang mengharamkan riba bukan ustazah, bukan bonyai, bukan Pak Yae. Yang mengharamkan riba itu Allah Subhanahu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah sudah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Makanya ibu jangan suka pinjam uang riba. Yang pinjam uang riba nanti ditenggelamkan dalam air darah dan air nanah. Meskipun kita butuh, meskipun kita perlu dengan uang, coba dong kita pikir-pikir, kita pilih-pilih. Uang riba itu ora berkah. Dipakai dagang orang manjang, dipakai tani tinggal daki, dikasih makan anak kita, anaknya bandel nggak bisa diomong, dimakan karo kita. Man akalal haram qasa qalbuh au mata qalbuh. Kalau kita memakan barang haram, hati kita akan keras, bahkan mati hati kita, nggak bisa mendengar nasihat. Na'udzubillahi min. Makanya sudah jauhkan ya Bu, jauhkan kita dari perbuatan rib. Insya yang sudah ya sudah, nggak apa-apa. Kalau ibu masih punya hutang, ibu lunasin. Insya jangan hidup banyak ut. Kalau punya utang nggak gara-gara mikirin utang, hidup jadi tidak tenang. Pagi sore siang dan malam selalu ada yang datang. Siapa sing datang Bu? Nagih lagi aku dadi sedih. Pinjam lagi ngutang sana sini. Daripada mikirin utang, mending kita sholawatan. Karena orang yang sholawatan nanti kan dapat ampunan. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya doakan semoga yang punya hutang semuanya lunas. Kalau udah lunas, Masya Allah, bodoh amat kalau mengutang lagi, utang lagi. Saya mah cuma ngasih tahu doang, betul. Tugas penceramah, tugas seorang daiyah ini adalah untuk menyampaikan tabligul Islamnya, menyampaikan hukum-hukum Islam. Benar katakan benar, salah katakan salah, halal katakan halal, haram katakan haram. Keterima orang keterima, terserah Anda. Betul apa tidak? Lanjut. Rasulullah berjalan kembali, tiba-tiba Rasul melihat rombongan wadon.
khusus wadon laka lanang. Emang pada kemana lanang? Ternyata lanang wis nengsor. Wadone ning duhur, lanangnya ning sor kabeh. Ya Allah, pantesan ora ana lanang, wadon kabeh. Wadon sih kayak apa? Lidahnya panjang menjulur 30 meter. Itu lidah dibelit-belitkan ke lehernya. Sementara air panas yang mendidih dimasukkan ke dalam mulutnya. Hancur semua organ yang ada di dalam tubuhnya. Naudzubillahi min. Kata Rasulullah, Jibril, iku wadon wong endi, Bril? Wong Cilege. Wis jujur kabeh, ngaku wing Cilege. Wong sih kayak apa, Bril? Wadon sih kayak apa? Wadon yang lidahnya panjang menjulur dibelitkan ke lehernya dimasukkan air panas ke mulutnya adalah wanita yang sehari-hari suka marahin laki, yang suka ngomelin laki. Ada enggak? Yang suka melototin suami, yang suka tunjuk-tunjuk suami, yang suka marahin suami. Wong mana istrinya, mana perempuannya, mana wadonnya? Anak, nggak boleh, Bu. Kita ini wanita punya suami, hormati suami Anda. Betul. Apapun keadaannya, seperti apapun bentuknya, mau kurus, mau kecil, mau ireng, sing penting urip. Hormati, betul apa tidak? Jangan memalukan majelis taklim. Kita itu muslimat NU, aswaja, betul. Aswaja ahlussunnah wal jamaah. Jadilah wanita-wanita muslimat yang hebat, yang berbakti karo suami, kemana-mana izin karo suami. Ibu suka izin, cium tangan suami kalau mau berangkat. Ibu suka cium tangan suami. Orang yang mencium tangan suami merolok dosanya dari sela-sela jari. Jangan dikira suami tangannya biarpun hitam, ireng, bau, kita cium tangannya merolok dosa. Tambahin cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Suka enggak? Gelem enggak? Bo, cium pipi suami, bapak cium pipi istri. Kalau suami istri mencium pipinya masing-masing, maka itu seperti mencium Hajar Aswad. Bayangkan, Hajar Aswad yang asli ana ning Mekah, ongkosnya mahal. Betul? Ongkosnya mahal, nunggunya lama. Betul, Bu? Udah masuk ke Mekah, kita kedatang ke Ka'bah, belum tentu bisa mencium Hajar Aswad. Tidak semudah yang kita bayangkan, susah luar biasa. Ngapain cari yang susah? Ngapain cari yang mahal? Ngapain cari yang lama? Hajar Aswad ada neng omah kita. Tuh di Lawang Panto, di pintu ada suami kita lagi duduk. Nah, Hajar Aswad ya. Udah iku bae cium, Bu. Hajar iku batu, Aswad ireng, batu ireng lah. Suami kita juga ireng pada bae. Dua orang, Bu, Hajar Aswad deh. Kasihan janda sing orang dua laki. Orang dua Hajar Aswad. Hidup Hajar Aswad hidup. Siap, Bo. Jangan suka marah-marah karo suami. Tapi saya peringatkan ya karo suami semuanya, suami, kalau nggak mau dimarahin istri, kalau tidak mau istrimu marah-marah setiap hari, makanya suamine kudu ngerti. Betul. Kebutuhan rumah tangga iku akeh. Anak banyak, utang banyak, beras entek, gasnya udah nggak ada. Betul apa tidak, Bu? Lakine turu baik, ngudut baik ngudut, ngusep baik ngusep. Ibu tahu ngusep mancing, mancing sambil ngerokok, ora oleh duit. Anaknya nangis kepengen jajan, betul. Dadine ibu naik pitam, bibir menyon, bimoli bibir monyong 5 cm. Betul apa tidak? Ayo, makanya suami istri pada ngerti dalam rumah tangga. Pertahankan rumah tangga kita. Sekali seumur hidup gak boleh berpisah, kecuali maut yang memisahkan kita. Sayangi suamimu biarpun jelek, hitam gak apa-apa, Bu. Yang penting urip. Kalau sudah gak ada, ibu kehilangan. Betul apa tidak? Kalau suami udah mati, ibu kehilangan. Karena di dunia itu kalau tidak meninggalkan, ya ditinggalkan. Ibu kepengennya ditinggalkan apa meninggalkan, Bu? Hayang ninggalkan. Kepengen ditinggal, kepengen meninggal sendiri, meninggal duluan apa meninggal belakangan? Lah bagaimana Allah baiklah. Ya, Bu ya.
Tapi kalau ibu sudah kehilangan, kalau suami kita sudah meninggal dunia, baru terasa. Baru terasa, Bu. Kalau sudah baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada, baru terasa nangis belaki mati. Ya Allah, Kang, kenapa mati duluan, Kang? Melo, Kang, Melo. Kalau ada amil, ada wanita kayak gitu, Bu, pengen melu, masukin aja ke kubur. Pasti masukin kubur mah embong. Ditinggalin mati, Masya Allah, nangisnya pe kokojotan. Menang dapat seminggu, alisnya ngejuralit maning. Set. Betul, Bu? Bibirnya abang. Alisnya ngejuralit. Pakai bulu mata. Masya Allah, tabarakallah. Pabrik cat pindah ke muka, merah, kuning, hijau, anan yang mata. Betul. Makanya kalau ibu nangis biasa baik, ditinggal karo laki biasa baik. Jangan acting, kebanyakan drama itu mah. Koko sodan, gogoleran, Masya Allah, Pak. Seminggu ngejuralit alis. Cari pengganti, betul, Bu? Masya Allah, tabarakallah. Padahal masih akeh, Bu. Pada perjalanan Isra ini banyak sekali kejadian-kejadian yang dilihat Nabi. Cuman tidak akan saya bahas semuanya karena waktunya wis pengi. Kemudian Rasulullah tibalah di Palestina. Rasulullah masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Ini perjalanan Isra dari Makkatul Mukarramah sampai Palestina, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Rasulullah keluar dari Masjidil Aqsa, tiba-tiba Rasul melihat tangga yang menjulang ke atas langit. Tangga terbuat daripada emas, intan, berlian. Ini yang dinamakan Mi'raj. Siap Mi'raj? Tadi Isra, sekarang Isra itu berjalan. Kalau Mi'raj itu naik atau munggah. Jadi setiap munggah itu Mi'raj. Ya, Bu ya? Ibu mau naik ke tempat tidur, berarti ibu Mi'raj ning tempat tidur. Wis ngebaris karo bapak, wis turu bareng karo bapak. Bapak ngarewas, "Bu, kepengen Mi'raj." Ibu kudu ngerti. Kalau bapak kepengen Mi'raj, berarti bapak kepengen naik. Masya Allah. Bu, siap Mi'raj. Rasulullah naik ke atas tangga tersebut. Dihapit Jibril belakatuhu, Mikail sebelah kanan kiri. Maka belasat Rasul naik ke atas langit. Tibalah Rasul di langit yang pertama. Pastaftaha, maka minta dibuka itu pintu langit dunia. Ternyata di langit yang pertama Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Adam alaihis. Nabi Adam ada di langit yang pertama, Bu. Bapak moyang kita, Nabi Adam ada di langit yang pertama. Barangkali orang Cilegeh mau ziarah ke Nabi Adam, bapak kita, no, ana di langit kahiji. Ki, cara. Di langit kedua Rasulullah melihat berjumpa dengan Nabi Isa karena Nabi Yahya alaihis. Di langit yang ketiga beliau berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihis. Catat nanti saya ulang lagi. Di langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris alaihis. Di langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun alaihis. Di langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihis. Dan di langit yang terakhir, di langit ketujuh beliau berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihis. Hafal ora? Langit kehiji ada Nabi. Langit kedua ada Nabi Isa karo Yahya. Di langit ketiga baru Nabi. Di langit keempat ada Nabi 5 Nabi 6 Nabi 7 Nabi Ibrahim. Alhamdulillah sudah nyampe di langit yang ketujuh. Kemudian kemana lagi Rasulullah? Setelah tiba di langit yang ketujuh, beliau naik lagi. Inda sidratil muntaha. Ibu jangan berhenti dulu. Kalau tangan saya belum ngepel, ibu jangan berhenti, terus aja. Allah, siap, Bu? Balik maning.
inda sidratil muntaha. Bengek-bengek ibu. Indaha jannatul ma'wa. Op, udah ngepel bu. Kan kata saya ini ngepel udah. Rasulullah naik ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha Rasul berpisah dengan malaikat Jibril. Yang selama tadi bersama-sama terus di sana beliau berpisah. Apa kata Rasul Jibril? Tunggu aku di sini. Kenapa Jibril nggak dibawa? Karena nggak diizinkan masuk oleh Allah. Hanya Nabi Muhammad yang diizinkan masuk. Kemudian beliau naik lagi di atas Sidratil Muntaha itu ke mustawan, ke awang-awang, ke rob-rob, ke bakosin, melewati alam malakut, melewati alam lahud. Alam malakut itu alam para malaikat. Alam lahud itu alam pangeran yang paling tinggi. Bukan berarti Allah itu punya tempat. Maaf, Allah itu beda karo kita bu. Mukhalafatul lil hawadis. Jadi ibu jangan menganggap Allah itu diam di sana, enggak. Ya karena Allah itu enggak punya tempat, beda kayak kita. Kalau kita punya rumah, punya apa ya bu ya, Allah itu beda dengan kita. Rasulullah SAW dibalah di alam laud, kemudian berjumpa dengan zat Allah Subhanahu. Sajidan sujud Rasul di hadapan Allah. Ketika Rasul sujud, Allah berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, sal tu'ta. Cepatlah kau minta kepadaku apa yang kau inginkan, akan aku berikan Muhammad. Aku sudah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa bisa membelah lautan. Aku sudah memberikan mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Dan aku sudah memberikan mukjizat kepada Nabiullah Ibrahim beliau tidak bisa dibakar api. Kemudian kau ingin apa Muhammad? Ya Allah, Rasulullah itu ditawarin bu karo Allah bu. Ketika ditawarin Rasulullah menjawab, ya Allah ya Rabbana ya Karim. Saya tidak mau harta benda. Saya tidak mau jabatan, saya tidak mau kekuasaan, tidak mau emas, intan dan berlian. Rasulullah tidak mau semua kemewahan dunia. Lantas apa yang kau inginkan Muhammad? Kata Allah, aku hanya ingin semua umatku dimasukkan ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian kata Allah, Muhammad kalau memang itu pintamu, kalau memang itu keinginanmu, akan aku kabulkan. Semua umatmu akan dimasukkan ke dalam surga, termasuk orang Cileceh semuanya. Orang Cilegeh semuanya bakal masuk surga. Orang Tamiang kabeh bakal masuk surga. Orang Indramayu kabeh bakal masuk surga. Orang Indonesia kabeh yang notabene agama Islam kabeh bakal masuk surga kalau mengimankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi enggak bakalan langsung masuk surga bu, kita transit dulu. Karena kita kan banyak dosa. Surga enggak mau nerima orang yang berdosa, betul. Surga ikut tempat yang suci, yang masuk surga orang yang suci. Kita banyak dosa. Makanya sekarang di dunia banyakin istighfar biar dosa kita sedikit-sedikit habis. Betul bu? Kayak lemari kok nggak mau dimasukin baju kotor, kelambi kotor nggak mau masuk lemari. Kalau ibu punya baju kotor, kelambi kotor, masuk lemari apa masuk mesin cuci? Mesin cuci dikit bu, oh diguer dulu, masuk pengering guer dulu, udah dikeringin dijemur tempat yang panas, betul apa tidak? Terus digosok rapi, harum, wangi, baru masuk lemari. Ibu juga sama, datang ke sana ke akhirat ibu banyak dosa. Dosa ninggalin sholat, dosa ninggalin puasa, dosa pelit, dosa galak karo laki. Iku dosa kabeh. Masya Allah dimasukin dulu ke dalam neraka, dipukul dulu kepalanya. Diguntingin dulu lidahnya, dirojokin dulu matanya, Masya Allah, sampai kita habis, cuman kerangka yang ada kering, hangus, Masya Allah, tinggal matanya aja berkedip-kedip hidup, tetap hidup, tetap urip bu, nggak pernah mati lagi di sana. Kalau sudah habis dosa kita, barulah kita akan diangkat oleh malaikat, diangkat sama malaikat, dimasukkan ke dalam ma'ul hayat. Apa itu ma'ul hayat? Air kehidupan. Orang yang tadinya sudah hangus, sudah tinggal kerangka, begitu masuk ke ma'ul hayat, timbul, keluar lagi dari ma'ul hayat, akan menjadi muda, wanita menjadi cantik, laki juga menjadi tampan, karena tidak ada yang jelek, yang masuk surga tidak ada yang peot, yang masuk surga tidak ada yang hitam, semuanya masuk, cantik, tampan, muda,
kencang kulitnya. Masya Allah, tabarakallah. Ibu kepengen masuk surga, Bu. Kata Allah, saudara Muhammad, cepatlah kau kembali ke dunia. Kasih tahu kepada umatmu kalau memang pingin masuk surga, laksanakan perintahku, kata Allah. Apa perintahmu ya Allah? Hamsina salatan, 50 waktu salat untuk umatmu. Jadi kita itu dikasih kewajiban kalau Allah itu kau salat 50 waktu, bukan 5 waktu, tapi 50. Banyak apa sedikit, Bu? Masya Allah. Kemudian Rasulullah turun membawa tugas dari Allah salat 50 waktu. Beliau berjumpa dengan Jibril di Sidratil Muntaha. Jibril, ayo kita pulang. Siap ya Rasulullah. Kemudian beliau turun ke langit yang ke-7 berjumpa dengan Ibrahim. Ibrahim diam saja tidak berkata. Beliau turun lagi ke langit yang ke-6, di sana berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa nanya kepada Nabi Muhammad, ta'ali. Apa itu ta'ali? Kesini, merene. Muhammad ta'ali bisur'ah, cepat kesini Muhammad. Ada apa Nabi Musa? Saya mau tanya, dikasih apa kamu sama umatmu kewajiban oleh Allah? Apa kata Nabi Muhammad? Aku dan umatku diberi kewajiban oleh Allah salat fardu 50 waktu. Masya Allah, akeh temen Muhammad. Rasa-rasanya umat itu tidak akan pernah sanggup salat 50 waktu. Emang kenapa Nabi Musa? Umatku saja yang tingginya 15 meter gak sanggup salat 50 waktu. Apalagi umatmu Muhammad. Emang kenapa umatku? Umatmu ikut tipis keimanannya. Umatmu ikut lemah fisiknya. Umatmu itu kecil badannya tapi gede utangnya. Ciri Nabi Musa, tapi bener kan Bu? Badannya kecil tapi utangnya gak apa-apa, gede utang sing penting kebayar. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Kata Nabi Musa, Muhammad jangan pulang dulu ke dunia, kasihan umatmu gak bakalan mampu Muhammad. Mending balik lagi kepada Allah, minta dikurangi, minta dipermudah, minta dikurangin itu sholat jangan 50 waktu. Rasulullah kembali kepada Allah karena kasihan sama kita Bu, takut gak kuat. Sujud lagi di hadapan Allah, kata Allah, ada apa Muhammad balik lagi? Ya Allah tolong kurangi, jangan 50, umat saya kecil-kecil gak bakalan kuat ya Allah. Dikurangi karena Allah 5 jadi 45. Balik maning kepada Nabi Musa, bilang Nabi Musa 45 waktu gak bakalan kuat Muhammad, 45 masih banyak. Balik lagi sama Allah minta dikurangin. Rasul balik lagi kepada Allah, dikurangin 5 jadi 40. Balik lagi ke Nabi Musa, terus bolak-balik sampai 9 kali balik. Setiap balik itu 5 waktu dikurangi sama Allah. Yang 50 itu kan tersisa 5. Setelah 5 kata Allah, Muhammad itu sholat jadi 5 waktu, tapi ganjarannya tetap 50 waktu. Alhamdulillah. Rasulullah balik ke Nabi Musa, Nabi Musa aku mau pulang ya. Itu ceritanya kurang lebih seperti itu Bu. Kata Nabi, emang berapa sekarang? Kata Nabi Musa, sekarang 5 waktu. Kata Nabi Musa, gak bakalan kuat umatmu 5 waktu juga. Tapi aku sudah malu, gak bakalan bolak-balik lagi, gak bakal. Dari 50 sampai 5 waktu, sekarang udah 5 waktu, balik lagi ya habis semuanya. Udahlah, Nabi Musa, aku mau pulang saja membawa sholat waktu yang sholat fardu 5 waktu. Masa umatku gak kuat sholat fardu 5 waktu? Akhirnya keputusan Nabi, beliau kembali ke dunia membawa tugas dari Allah untuk kita semua, yaitu sholat fardu 5 waktu. Inilah ending daripada cerita Isra Mi'raj. Makanya sholatnya jaga Bu. Sholat ini dikasih sama Allah di tempat yang paling tinggi. Maka siapa yang sholat akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah naiknya orang yang mukmin kepada Allah. Setiap waktu zuhur kita datang setor sama Allah. Asar kita sholat. Betul Bu? Setiap kali sholat di depan kita tuh ada malaikat 2 Bu. Nonggoni kita sholat Bu. Kalau kita sholatnya beres sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka sholat itu akan disetorkan kepada Allah. Kalau sholatnya orang beres, artinya mikirin bayar utang, Allahu Akbar, badannya sholat, artinya mangkat. Anak sing belanja, anak sing kondangan, anak sing mikirin utang, kadang-kadang rokaatnya kelalen. Wis loro, wis telu. Betul apa tidak Bu? Kalau sholatnya ngelamun kayak gitu Bu, nanti sholatnya diambil karena malaikat, dimasukin digebukin ke muka kita. Bu, makanya sholat insya Allah khusyuk ya Bu ya. Insya Allah kita perbaiki sholat kita. Mudah-mudahan ini sholat adalah hasil daripada Isra Mi'raj. Kita bisa menjaga sholat fardu yang 5 waktu. Dan juga kita bisa bersedekah yang banyak. Karena apa? Sedekah jariyah. Nanti akan nolongin kita. Satu kebaikan diganti 700 kali lipat. Dan kita jangan pelit supaya tidak digiring kayak kambing, kayak kuda.
dan dikasih makan kayu dore dan kayu zakum. Bahkan bara api neraka makanan orang yang pelit, yang tidak sholat dipukul kepalanya sampai hancur, yang suka marahin suami nanti lidahnya panjang menjulur dan dibelitkan ke lehernya dan dimasukkan air panas ke mulutnya. Orang pemakan riba akan ditenggelamkan dalam air darah dan air nanah dan dilempar batu oleh malaikat. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Kemudian Rasulullah Mi'raj naik ke atas langit, berjumpa dengan Nabi Adam di langit yang pertama, dan berjumpa dengan Nabi Isa karo Yahya di langit yang kedua, berjumpa lagi dengan Nabi Yusuf di langit yang ketiga, berjumpa dengan Nabi Idris di langit yang keempat, di langit kelima Rasul berjumpa dengan Nabi Harun, di langit kelima Nabi Mu, di langit keenam Nabi Mu, dan di langit ketujuh Nabi Ibrahim. Kemudian naik ke Sidratil Muntaha, ke mustawan, ke awang-awang, ke rob-rob, ke Baqausain, melewati alam malakut, alam lahud, kemudian berjumpa dengan Allah, dan beliau mendapatkan tugas dari Allah salat fardu 5 waktu untuk umat Nabi Muhammad supaya kita semua masuk surga. Ngerti dereng? Alhamdulillah. Kalau wis ngerti ngajine udahan. Tamat Bu ya. Mudah-mudahan kata guru saya begitu Bu. Ustazah kalau ceramah tanya jamaah, wis ngerti apa belum? Kalau jawaban wis ngerti, udah ngajinya udahan karena wis ngerti. Makanya saya takut ibu ngajinya wis ngerti durung. Kata guru saya juga begitu saja, kalau ceramah tanya jamaah, udah ngerti apa belum? Kalau jawabannya belum ngerti, udahan, kecapek-capek dari tadi. Ngecoblak wae, masa iya belum ngerti juga? Sekarang mah sebodoh karena waktunya udah malam, pengajian kita udah tamat. Mudah-mudahan apa nanti yang telah ibu dengar di sini menjadi ilmu yang bermanfaat. Tapi sebelumnya saya balik sedurunge doa, saya mau mohon amit kepada semua jemaah, terutama para panitia. Saya mau bagikan selawat yang isinya adalah semua perjalanan Nabi Isra Mi'raj ibu yang tadi ibu temukan di sini. Kalau ibu bawa ke rumah, insya Allah ibu akan bisa mengingat-ingat peristiwa Isra Mi'raj yang tadi didengar sama ibu di sini. Kalau ibu mengandalkan otak pikiran kita, banyaknya yang lupa daripada yang ingatnya. Betul apa tidak? Jadi saya minta bantuan kepada jamaah majelis taklim, ibu-ibu sing nganggo kerudung abang, untuk membagikan kepada jamaah semuanya sholawat yang saya bawa. Ikut sholawat itu. Tolong bawa kardusnya sodako jariah ya untuk pembangunan pondok pesantren yang saya kelola. Insya Allah pondok pesantren Raudatul Jannah sing ana ning Rengas Dengklok Kabupaten Kerawang. Apa yang ibu keluarkan sedekah jariah sedikit demi sedikit, insya Allah akan saya tempelkan di sana dan juga nanti akan berkah buat ibu semuanya. Ingat, sedekah satu kebaikan diganti 700 kali lipat. Insya sambil berjalan, sambil bersedekah, kita sambil berdoa, doa bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Gawa kardu saya sing kosong, ibu kodok kantongnya, insya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Bareng-bareng Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna. Barangnya Bu, ya Allah berkahkan hamba di bulan Rajab jeung Sya'ban, turudugikeun ka Ramadan, hasilkeun maksud tujuan. Allahumma barik bulan Rajab anu mulya di Isra sareng Mi'rajna Kanjeng Nabi nu tercinta ku Allah Azza wa Jalla. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Mugi urang sarerea tiasa nyandak hikmahna ngajalankeun
perintahna salat fardu 5 waktuna. Allahumma barik lana. Mbak, tolong dibuka, Mbak. Buka ini. Di bulan Sya'ban pamugi urang kenging rahmat Gusti sareng diparingi rezeki kanggo Ramadan nu suci. Allahumma Subun. Bulan Ramadan anu mulia ngajalankeun puasana tur tarawih di wengina seueurkeun maca Qur'ana. Allahumma barik wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sabab di bulan puasa pahala dilipat ganda, kitu oge anu dosa siksana oge nurosa. Allahumma barik lana fi Rajab. Ari jalma nu puasa sarena oge pahala doana ge diijabah dosana ge dihampura. Allahumma barik. Ibu jangan balik dulu ya sebelum ditutup doa. Nanti kita doa bersama, berkahnya ibu dapat insyaallah ya. Jadi tunggu sampai doa penutup baru kita pulang bersama. Maqasidana dugi ka yaumil fitri urang sadayana suci kenging pangham pura Gusti nyatana Rabbul Izzati. Allahumma barik. Satuin aja Mbak, uangnya disatuin dimasukin ke tas aja, nggak usah diberesin, nggak usah dihitung, nggak apa-apa, masukin aja ke tas tadi yang bekas kertasnya itu. Wahasil, amin amin ya Allah ya Rabban. Itu adalah doa bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Yang paling bawah ada doa Sayyidul Istighfar. Bu, ada Bu Sayyidul Istighfar. Ningsor paling bawah. Itu kalau kita hamalkan di bulan Rajab ini masih ada kesempatan Bu. Ini baru tanggal 23. Jadi masih seminggu kita di bulan Rajab ini. Insya Allah ibu dawamkan. Selesai salat subuh 3, selesai salat asyar 3. Ba'da subuh 3, ba'da asyar. Ikut Sayyidul Istighfar supaya kita diampuni dosa karo Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bareng-bareng. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Iku doanya ya Bu ya. Semoga ibu mendapatkan Sayyidul Istighfar ini dan ibu amalkan di rumahnya masing-masing, terutama di bulan Rajab ini. Habis asar 3, habis subuh 3. Di luar bulan Rajab terserah ibu mau dawamkan setiap waktu sholat satu kali juga nggak apa-apa.
Sing penting kita baca Sayyidul Istighfar ini, semoga kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sudah malam, rupanya cukup sekian dari saya. Semoga kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila banyak kata-kata yang salah dan kurang berkenan dalam hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Mau nggak maafin saya, Bu? Alhamdulillah. Kica-kica dina bilik. Cakep. Kurang kompak cakepnya. Kica-kica dina bilik. Kumaha mindah kenana. Panitia saya rek balik. Gara siapkeun oleh-oleh. Nah, maaf MC-nya mana? Ini doa penutupnya ada atau langsung disambut baik lambut langsung disambung? Setuju KB? Ikhlas. Mari kita minta sama Allah. Di malam yang penuh barokah ini, semoga apa yang kita minta Allah kabulkan. Apabila ada yang hadir lagi pada sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Apabila yang hadir belum punya keturunan, semoga Allah cepat berikan keturunan yang soleh dan solehah. Apabila yang hadir belum punya jodoh atau belum ketemu dengan jodohnya, ada janda sing belum payu, anak perawan sing belum laku, semoga cepat mendapatkan pasangan yang diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية اللهم إني أعوذ بك من المعصيات اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون ولا تؤاخذنا بما يقولون واجعلنا خيرا مما يظنون اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحشر مقاصدنا واغفر لنا ذنوبنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول الفاتحة.